Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ala hadhihi ya wa kulli yatin sholih hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti sun kalawan nyebat asmani Allah rahmani kang murang dalam dunia rahim itu kang asing dalam akhir. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim wallahu a'lam bi muradi. Innal ladzina sadune wong akeh kabeh kafaru kang pada kufur ya ladzina sawaun iku pada uga 'alaihim ing atase alladzina anzatum anatah memedeni sirah Muhammad hum ing ya alladzina amlam tundirhum atau nabi orang anu memedeni silahum ing ya alladzina la yu'minun iku orang anu iman dan ya alladzina kafaru. Hadirin mustamiin jamaah rahimakumullah. Beres Allah menerangkan tentang ciri-ciri orang yang takwa. Adatilah sunnatillah sudah menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Idza dzakara busrul mukminin yadhkuru bidusokiha wa idal kafirin. Setelah Allah menerangkan tentang orang yang beriman, langsung Allah jelaskan kepada kita tentang orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, batnan wa dhahran, dohir dan batinnya. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, kajian malam ini sekaligus memberikan bantahan kepada orang-orang yang agak sentimen terhadap NU yang mengatakan NU akan menghapus kalimat kafir. Barusan gua bacanya apa? Kafir berarti kan ada. Berarti bullshit juga. Kata orang sebelah, orang NU mau mengganti kata-kata kafir di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang saya sebagai salah satu pengurus MWCNU bacanya innalladzina kafaru, kagak dibaca innalladzina non muslim kagak. Nah, berarti berita seperti itu hoax. Berarti itu fitnah. Innalladzina kafaru sawaun 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang kafir sawaun, sama baik kalau kata kitanya mah alaihim a'anzartahum, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum ataukah tidak. Mau diingetin ke mau kagak ke, tetap si kafir mah layu minun, kagak bakal beriman. Robert
Ay alladzina kafaru fi ilmillahi mutasawwin ladaihim intaruka iyahum bil qur'ani wa adamu. Orang-orang kafir mah fi ilmillah, yang sudah ditetapkan dalam ilmunya Allah, mutasawin, sama saja, nggak ada efeknya. Kalau bahasa kita mah kagak nyampe, kagak ada bekasnya, nggak ada asarnya. Mau dinasehatin ke inzaruka, mau dikasih peringatan ke, mau ditakut-takutin ke, iya bil Quran wadamuhu, make Al-Quran ataupun tidak ada peringatan sama sekali kepada mereka, pokoknya mah la yu'minun, di dalam ilmunya Allah mereka tidak akan beriman. Ini bahaya. Kalau udah dicap kafir begini bahaya. Awas. Kafaru innalladzina kafaru, tuh kalimatnya juga jamak. Nah, kafir kalau nasibnya kagak beku. Ya bukan kemarin kan viral tuh kan. Oh, kafir itu diambil daripada kalimat kafaro, kafir kufrut katanya. Ngaco belobat. Kafaro ya puluh, kalau yukafiru berarti kafaro, yukafiru takhiron, begitu diajar dulu. Fa'ala yufa'ilu takhilan. Lagian nggak semua mana kafir kufar itu bahaya. Kufar itu jama, artinya yang suka menutup. Di dalam surat Al-Hadid ada kamisdil ghaisi ajamal kufar. Allah menuliskan kalimat kufar bukan buat orang yang kagak beriman, tapi untuk para petani air. Jadi kufar-kufar itu ada yang maknanya petani. Jadi besok kalau melihat orang lagi maju, woi kufar. Kalau berani. Jadi maknanya seperti itu, banyak. Kalau ilmu Al-Quran itu bukan ilmu yang gampang. Kalau Al-Quran kan begitu, jangankan beda sekat kalimat, beda beda harokat aja beda mana? Beda harokat beda mana? Kita baca Fatihah, Shiratal ladzina an'amta, kita bacanya an'amta. Coba kita ganti make doma, an'amtu, ngaku Tuhan. Emang? Kalau Shiratal ladzina an'amta, jalan yang engkau berikan nikmat, berarti yang memberikan nikmatnya Allah. Shiratal ladzina an'amtu kita bacanya, jalan yang aku berikan nikmat, tuh ngaku jadi Allah. Apa bedanya sama Firaun? Nah, makanya Al-Quran bukan kitab sembarangan. Ini kemarin orang yang takwa udah, sekarang Allah menjelasin orang yang kafir. Kafirnya ada yang zahir batin, ada yang batin doang. Mana kafir yang zahir batin? Kata Allah, alladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pokoknya yang kafir zahir batin mah mau dinasehatin mau kagak, mau dikasih peringatan mau kagak, sama baik Muhammad, mereka tidak akan pernah beriman. Hati-hati. Wa hum la yuriduna ayyuminu bima jita bihi. Mereka tidak menginginkan ayyuminu untuk mengimani bima jita, apa yang datang dengan dirimu, apa yang engkau bawa, bihi falatatma, maka jangan ngarep Muhammad. Falatatma teh jangan terlalu berharap. Ya asrofal khalqi fi imanihim, wahai makhluk yang mulia dalam masalah keimanan mereka. Tuh, berarti kita juga tidak boleh maksa atas keimanan orang lain. Ini kan tafsirannya begitu. Kata Allah begini, innalladzina kafaru sawaun alaihim. Muhammad, orang-orang kafir mah sama baik. A'anzartahum, mau dikasih peringatan, amlam tunzirhum, atau tidak dikasih peringatan, fahum la yu'minun, kagak bakal beriman. Kalau udah bahasa tidak akan beriman, falatatma ya asrofal khalqi fi imanihim, kata Syekh Nawawi tafsiran ayat tadi. Muhammad, jangan kamu ngarep.
Jangan tomat. Jangan ngimpi mereka mau beriman. Nah makanya kita juga tidak boleh maksa tentang keimanan orang lain. Ya kagak boleh. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nah ini kadang-kadang nih ayat ini suka terlupakan dalam kasus apa? Kasus perjodohan. Nah, namanya ditafsir mah ngepet kemana-mana. Bagaimana judulnya? Tidak ada paksaan di dalam agama, ngembet ke masalah perjodohan. Contoh. Ada perawan cakep muslimah, cakep pisan. Dilancongin sama bocah pengajian, maka gak dikasih sama emaknya, emang matre orang jaga. Dateng orang non muslim yang rada kaya, macarin anaknya bawa sedan, bawa duit sekoper. Kata emaknya apa? Ya udah nggak apa-apa, tapi yang penting kan akidahnya harus sama, wayahnya baik, masuk dulu ke dalam agama Islam. Masuk dia langsung besok manggil amir terus dinikahin. Kira-kira Islamnya benar gak? Hah? Kira-kira Islamnya kepaksa kagak? Ya kepaksa. Kepaksa apa? Demi cinta. Nah itu. Demi si liang kehet lagi baik kalau orang semua. Ayo dah. Jadi yang terbaik seperti apa? Jadi orang tua kudu awas. Kewajiban orang tua bukan dijagain anak di dunia doang, tapi di akhir. Nih khawatir nih anak dilancongin sama orang yang beda keyakinan, langsung tegur, lu bener-bener pengen sama anak gua, begitu. Kalau lu benar-benar pengen sama anak gua, lu kurus akidah sama gua, sama anak gua, langsung lu masuk Islam, jangan langsung kawin, belajar dulu. Kan kalau dia belajar mah pelan-pelan, yang tadinya kepaksa, siapa tahu dalam proses pembelajarannya turun hidayah dari Allah. Dia semakin mengerti, oh begini loh keyakinan di dalam agama Islam, begini loh jadi orang Islam. Yang tadinya kepaksa gara-gara isi celana, kasar gua ngomongnya. Yang tadinya kepaksa masuk Islamnya gara-gara isi celana, karena proses pembelajaran turun taufik hidayah dari Allah, insya Allah tadinya kepaksa jadi tidak terpaksa. Jadi benar-benar mau masuk Islam. Dibilangin nih yang begitu nih, bilangin. Jangan begitu masuk Islam seminggu terus dikawinkan baik. Ujung-ujungnya ngerinya apa? Islamnya kagak kuat, bukannya dia benar-benar jadi orang Islam, tapi anak kita yang ke bawah agama dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi bahasa la ikraha fiddin surahnya gue nyampe ke situ. Bukan berarti tidak ada paksaan dalam beragama ini kita ngacungin kulit orang lain suruh masuk Islam, bukan. Bukan cuma seperti itu, tapi ketika ada orang masuk Islam dengan tujuan isi dalam celana doang juga itu namanya keterpaksaan. Jangan biar kata objekannya gede gue balik jangan diterima. Tahan dulu, belajar dulu, jangan langsung nikah Kemudian falatan mayasrofal kholqi fi imanihim, jangan kau ngarep Muhammad wahai makhluk yang paling mulia fi imanihim dalam keimanan mereka. Summa dzakarallahu sababa tarkihimul iman biqaulihi ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Summa dzakarallahu sababa tarkihim, kemudian Allah menuturkan sebab-sebab mereka meninggalkan keimanan. Kenapa? Dinasehatin kagak beriman, kagak dinasehatin juga kagak beriman. Ngapa sih bisa begitu tuh manusia? Sebabnya apa? Ini yang kita takutin. Sebab tidak mustahil hal ini terjadi pada diri kita yang sudah beriman. Sebabnya itu si kafir pada tambeng, agak ngerti dibilang. Bukan lantaran kenapa, tapi lantaran khatamallahu ala qulubihim, karena memang Allah sudah ngasih stempel di hati mereka. Wa ala sam'ihim,
wa ala absarihim gisawatun, dan di dalam pendengaran mereka, dalam penglihatan mereka gisawah, sudah ditutup oleh Allah. Ada hijab, hatinya ditutup, otomatis pendengarannya tertutup, penglihatannya pun tertutup dari apa? Ayat taubah Allahu ala qulubihim, Allah telah mengecap hati mereka, fala yadkhuluha iman. Kalau sudah distempel oleh Allah, tidak akan ada secuil keimanan pun yang masuk ke dalam hati mereka. Nauzubillah. Wa ala samihim, kemudian di dalam pendengaran mereka, fala yantabiuna bima yasma'unahu minal haqi, karena memang di telinganya sudah ditutup, dihijab oleh Allah, maka telinganya tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar berupa panggilan-panggilan jalan ke Allah. Cuek baik. Minal haqi, jalan-jalan kebenaran kagak didengar. Wa wahada sam'a li wahdatil masmu'i wa huwa saut. Wa ala absarihim gishawa, dan di dalam pendengaran mereka, di dalam penglihatan mereka gisawatun, juga ada tutup-tutup, ada hijab dari Allah. Ala ayunihim gitaun min inillahi ta'ala fala yubsirunal haqqa, karena memang sudah ditutup oleh Allah, penglihatannya pun tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Hati-hati, ini juga buat orang yang beriman berlaku. Berlaku apa? Jadi orang mah kudu mau dengerin nasihat. Kalau sekali kita ninggalin, 2 kali ninggalin, 3 kali ninggalin, lama-lama kebiasaan. Kalau kita biasanya nih sholat terus dawam, kita tinggalin 1 waktu, pasti di hati kita ada penyesalan. Subuh kita kagak sholat, nyesal kita. Johor kita lewatin, penyesalan berulang. Sampai asar, beduk asar kita cuekin, biarin, gue pengen tahu. Itu penyesalan, rasa resah, rasa gelisah juga makin hilang. Maghrib makin enteng, Isya makin enteng, ketemu subuh lagi jatuhnya biasa. Begitu. Dan makin lama makin jauh dari hidayah Allah. Nah, ayat ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah wa lahum adzabun adzim, dan untuk mereka sudah disediakan oleh Allah adzabun adzim, siksa yang sangat pedih. Hati-hati dari kita. Jadi kita mau bersyukur jadi orang yang beriman. Lawannya iman yaitu kafir. Jadi jelas, Nahdlatul Ulama ataupun NU tidak ada satupun keinginan menghilangkan kalimat kafir di dalam Al-Qur'an. Gak ada. Dalam ideologi tidak akan pernah dihapus kata-kata kafir, tapi dalam tata negara itu yang dihapus. Kenapa? Satu, di dalam Islam kafir kebagi, ada kafir Arabi, ada kafir zim. Terus segitu baik kita ngebaginya. Kafir Arabi, kafir yang ada di dalam peperang. Nah, kafir zimi, kafir yang hidup di negara muslim, hidup damai dengan orang muslim sambil bayar upeti. Nah, sekarang di Indonesia bayar upeti enggak? Kagak. Makanya nggak pantas disebut kafir zimi, tapi digunakan bahasa yang lebih sopan yaitu non muslim. Dan memang sudah sejak dulu, bukan baru-baru sekarang. Lu kok kalau ditanya lu bos lu apaan? Bos lu kafir ya? Ih kalau kan non muslim pasti gue gitu. Bos saya non muslim. Bos lu muslim apa bukan? Non muslim bos saya. Biasanya juga begitu. Jadi itu hal-hal yang tak perlu didebatkan, nggak perlu diributin, karena jelas nggak ada orang yang bakalan berani mengganti kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kayak kagak yakin sama ayat itu. Kan Al-Quran mah kata Allah gimana? Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran az-dzikra sebagai petunjuk.
tunjuk. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah kata Allah yang akan menjaga langsung kelestarian Al-Qur'an. Ini nggak bakal bisa dirubah Al-Qur'an, ketahuan banget. Sekalinya ada yang rubah ketahuan. Lagian lucu deh mah. Orang kadang-kadang gampang banget menunjuk kesalahan orang lain. Kalau siapa tuh yang bikin rame, menistakan Al-Quran, rame menistakan Al-Quran, ngabok semua. Si Ahok, ya, gara-gara Ahok ngomong surat Al-Maidah salah, rame. Emang ngelihatnya dari sudut pandang kebencian baik, coba kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang yang normal. Ayo, ambil hikmahnya. Oh, lantaran Allah ngizinin lidah si Ahok bergerak. Nyebut salah satu surat di dalam Al-Quran Al-Maidah, orang yang kenalnya kulhu sama kuliah doang jadi kenal Al-Maidah. Bukti itu rame kan. Yang tadinya kenal surat Al-Quran kulhu kuliah, gara-gara Allah jadi kenal Al-Maidah. Alhamdulillah. Itu hakikatnya Allah. Yang jika orang begitu dong dikata nistahin, giliran dia Al-Quran ditaruh di atas lemari sampai bulu kagak rasa menistakan Al-Quran. Awas. Kemudian walahum adzabun adzimun wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi mayakul lan iku tetep setengah saking manusia man utawi wong yakulu kang andika ya siman amanah ngimankeun kita fisyri ing dalam alon billahi ing Allah wa bil yaumil akhir lan ing hari akhir. Wa minan nasi mayakulu, dan sebagian daripada manusia, sebagian bahasanya min ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa qad tati libadil almina. Jadi min ini bukan cuma dari itu, bahasa Arab repot. Huruf min doang kok maknanya beda-beda. Emang huruf ba aja huruf ba beda-beda. Mantawan doa bibaulil kalbi soha wudu'uhu. Ayo beda-beda sebab ada ba yosok hakiki, ada yosok majaj jahi, ada bilbastain wa adi awid alsiki, ada ba isti'anah. Ngaji boleh puyeng hanya baik ngaji muhid. Agak bisa sebentar ngaji. Nah ini wa minan nasi, sebagian dari manusia man yaqulu amanah, ada orang-orang yang berkata amanah kami beriman billahi kepada Allah wa bil yaumil akhir, tapi pada hakikatnya wa ma hum bimu'minin. Jangan ketipu Muhammad, mereka tidaklah beriman sama sekali. Fisiri yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yada'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Yukhadi'una Allah, mereka niatnya nipu Allah. Ayu kazibunahu fisiri walladzina amanu. Niatnya ngebohongin orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman di sini? Abu Bakrin wasairu ashabi Muhammadin, Sayyidina Abu Bakar dan seluruh sahabat Nabi. Ngomong mah di depan Abu Bakar, ya sama kita CS. Nah, ini banyak nih. Ini yang disebutnya bermuka dua ini. Awas hati-hati musim politik, banyak manusia yang begini nih. Tuh. Tenang kita sewarna. Tuh, ya kan? Tenang kita sewarna. Begitu dibuka bajunya Jamaika dia mah. Jadi Mir, jangan begitu Mir. Sebab itu kalau kita bawa orang kayak begitu ke laboratorium, kita ambil darahnya, takutnya gennya nyambung ke Musailamah Al-Kadzdzab. Nauzubillah. Kemudian kata Allah, yukhadi'una Allah, mereka nyangkanya bisa nipu Allah, walladzina amanu, dan mereka nyangkanya nipu orang-orang yang beriman, wa mayahda'una illa anfusahum, tidaklah mereka tipu kecuali diri mereka sendiri.
Wa ma ya'dawuna yukazibuna ila anfusahum wa hadhil jumlah halun min dhamirin yukhadibuna ayat aluna zalik wal halu annahum ma yundiruna bizalika ila anfusahum. Mereka tidak akan memadaratkan dengan tipuan mereka ini, melainkan mereka memberikan madarat pada dirinya sendiri. Niatnya menipu Allah, gagak. Mau nipu Allah, padahal yang mereka tipu diri sendiri. Fa inna da'irata fa'lihim maksuratun alaihim, karena sesungguhnya kembalinya hasil perbuatan mereka hanya akan diterima risikonya oleh mereka sendiri. Ini orang tipe nyari selamat nih yang begini nih. Orang nyari apa? Tipe nyari aman. Kalau lain pokoknya kita mah CS. Di belakang dia mah pelit kan begitu. Kurang ajar manusia begini nih. Untung di mari mah kagak ada yang ketahuan maksudnya. Wa ma yasurun, dan tidaklah mereka mengetahui annallaha yutli'un nabiyahu ala kizbihim. Nggak sadar mereka. Disangkanya mah ya itu Nabi Muhammad dibohongin. Disangkanya mah ya itu Abu Bakar dibohongin. Mereka nggak sadar wa ma yasurun, bahwasanya Allah memperlihatkan kepada nabinya tentang kebohongan mereka. Lewat mana? Lewat ayat ini. Bohong Muhammad, itu orang begitu. Wah, mantep betul ilmu begini ya. Mantep gue ilmu begini. Ya tapi kelas-kelas wali mah bisa. Kelas-kelas waliullah mah. Cuman kalau di wali larinya bukan mukjizat, larinya kalau di wali mah karomat amrun khawarikun bil adat, perkara-perkara yang keluar daripada kebiasaan, jatuhnya kepada nabi disebut mukjizat, kalau kepada wali disebut karomat. Bukan nabi, bukan wali soleh, namanya mauna. Kagak soleh buku ini mah, tapi sakti istidroj itu larinya. Jangan sembarangan nyarean. Soalnya ada orang sakti bagaimana? Pokoknya keren lah, doanya dijabah baik. Terus sholat kagak? Kagak dia. Yang puasa tuh kagak, kan gitu. Bulan puasa ku madang baik, tapi sakti tuh. Peletnya cakep dah pokoknya. Wah, sekali kita datang tuh perempuan langsung dek-dek baik. Ya tencot kali kakinya. Sakti ini, ya kan? Saktinya sakti. Kira-kira ini dia nabi bukan dan ada nabi sekarang mah wali. Ya boro-boro wali soleh gue kagak. Oh itu mah hati-hati istidroj. Kahin namanya. Nimba dima akbarul aqwa makahin uhum tuh tadi ada bacanya di Burdaga. Sesakti-saktinya dukun tetap ilmunya dari setan, gak bakal menang ngelawan ilmunya Allah. Nah kalau pengen yang begitu mah nyareat silahkan nyareat, tapi harus sesuai dengan akal sehat nih. Ngering deh, tuh kadang-kadang mau kemana ayam hitam buat syarat. Jadi orang sultan mulu. Udah ngaji udah setahun. Kalau ada yang begitu bawa ke rumah. Syaratnya gue gampang. Kalau mah agak ada ayam hitam, ayam putih dah. Ayam putih kagak ada. Ya ayam matang nih gue jadi baik. Penting ada ayam gitu. KFC. Nah ini. Awas. Wa ma yasurun, mereka tidak sadar bahwasanya kebobrokan mereka dibuka oleh Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit, aisyakun wa zulmatun, keraguan dan kegelapan. Ini udah bukan ngebahas kafir lagi, ngebahasnya orang munafik. Fazadahumullahu marada, dengan sebab dosa mereka, dengan sebab kebohongan mereka, dengan sebab tipu-tipuan mereka, zadahumullahu marada. Bukannya dibersihin sama Allah penyakitnya, tapi ditambahin.
Makanya jadi orang mah kudu mau dekat alim ulama. Kalau emang jauh baik dari ustaz, jauh baik dari guru, jauh baik dari pengajian, makin kesono makin gelap, ya ngeblank. Tapi saat di ustaz, bodo amat, gue udah ngomongin sakti. Udah gak ngomongin sakti. Bazadahumullahu marodo, ditambahin nama Allah penyakitnya, aisakan wadulmatan, keraguannya, kegelapannya, bima anzalahu minal Qur'an, makin ragu baik dia sama Al-Qur'an. Ini hati-hati nih. Udah banyak orang-orang kita kadang-kadang kalau dikasih ide sama guru, Ustaz jangan dari yang Al-Qur'an, Ustaz emang apa? Kalau yang dari yang sebelah mah terus sebelah itu kayaknya ada cepetan. Berarti ragu sama yang Al-Qur'an. Akidah. Kenapa Ustaz kalau yang ada niat ingsun itu balik nih lagu-lagu sama itu ngomong apa ya? Dikasih amal, pengennya niat ingsun. Nah ini, jangan pernah ragu dengan Al-Quran, sebab semakin kita ragu ditambahin keraguannya sama Allah. Sama Allah. Wa zulmatan bima anzalahu minal Qur'an. Li'annahu kullama anzala ayatan kafaru, kullama unzila ayatun kafaru biha fazdadu syakkan wa khilafan. Kenapa orang-orang munafik ini seperti itu? Karena memang setiap kali diturunkan ayat Al-Qur'an oleh Allah, semakin ragu, turun lagi, semakin ragu, turun lagi, semakin ragu. Dia hanya sendiri yang makin menjauh dari Quran. Dia hanya sendiri yang makin menjauh dari Allah. Masya Allah. Kalau zaman sekarang mah kita kiasinya ke orang-orang yang pada kagak mau ngaji, beda. Awas, kan itu ancamannya berat banget. Saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu masa kepada umatku yafiruna minal ulama wal fuqaha, mereka menjauh, lari, pada kabur minal ulama wal fuqaha, dari para ulama dan para ahli fikih. Ya karena udah bukti banget, banyakan yang ngaji di majelis talim apa banyakan yang di online? Online. Gak mau dia ngaji langsung sama kiai, gak mau ngaji langsung sama Ustaz ribet gua ngaji sama Ustaz, mau cium tangan belang balik segala macam, kan kurang ajar yang gitu. Cium tangan dikata ribet. Masya Allah. Jauh dari ulama, hati-hati. Payat tadi himullahu bisa rasa dibariatin. Ini hadis sudah tenar banget. Kalau memang kita jauh dari ulama, jauh dari majlis talim, Allah akan menurunkan 3 macam balai. Allahul barokata min kasabihim, usahanya rajin tapi kagak berkah. Omsetnya luar biasa tapi kagak ada berkahnya. Ustaz itu yang penting duit banyak kok, tenang. Kata siapa lo? Kalau puji tenang mah bukan masalah duit banyak. Buktinya mana? Banyak orang yang pengen tidur nyenyak doang kudu keluarin duit. Rata-rata orang kaya, benar nggak? Pengen tidur enak, nyewa villa di puncak. Ongkosnya dia dari rumah ke puncaknya pakai duit, bayar villanya pakai duit, bayar selimutnya pakai duit. Mahal, pengen tidur doang. Tapi jajal orang yang kagak punya duit. Bang becak, kalau udah kecapean, dia masuk ke depan, dia tutupin hordengnya, kloker, kagak pakai duit. Ya. Nah ini berkah berarti dia. Kalau yang duitnya banyak tapi hidupnya kagak tenang, berarti kagak berkah. Makanya pilih mana? Pengen duit banyak balik tenang, kagak punya duit kagak tenang, pilih mana dulu? Pengen mah duit banyak balik tenang, ya itu mah namanya sorga. Balik lagi ke status kemarin, enak bayar sorga, kagak enak bayar neraka. Ada enak, ada kagak enak, dunia namanya. Hashtag salam naga. Ini Fazadahumullahu maradon, makin ditambahin nama Allah penyakitnya. Maradon aisyahkan wa zulmatan walahum adzabun alim. Dan ingat, lahum untuk mereka adzabun alim, sudah disediakan azab yang sangat pedih. Ay wajibun fil akhirah yahrus wajhuhu ila qulubihim.
saking pedih-pedihnya ya rusuk nembus wajhuhu rasa sakitnya ila kulubin sampai ke hati. Yang dibakar tibang kuku tapi panasnya sampai ke hati. Yang lu rasain mah sakit hati sekarang mah sakit hati lebay. Ya baru sakit hati sekarang mau sakitnya naudzubillah, bener enggak? Ngapa kalau memandang tapi enak hati emang apa orang pada belanjain orang panas rasanya panas terus baik dah ada memosan mui bentar aja minta wafat kenapa foto tubuhnya mau saya bakar biar panasan dendam hatinya awas walakum azabun alim. Tapi kalau siksa Allah alimun, bahasa alim itu sangat kejam. Makanya kalau dipanggil orang hati-hati, tanya dulu, lu manggil gua apa? Alim apa alim? Kalau disebut al-alim, kesel lu gurunya. Sebab al-alim itu orang bengis. Ini mah langsung bangga apa al-alim? Yeah. Yang terhormat al-alim Ustaz Abe, kalau dia udah jadi alim gua padahal alim di situ mah orang bengis, kejam. Tapi kalau yang berilmu mah ain al-alim. Ini bacanya apa? Alimun. Pakai hamzah. Tuh antara hamzah sama ain baiknya beda. Makanya nyari ilmu jangan sembarangan. Kudu yang benar-benar ada sanadnya. Biar keterangan-keterangan yang kita dapat juga nggak sembarangan. Apalagi pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Kemarin saya ngeliat di Facebook. Sampai ada orang yang begini. Kalau orang yang mengerti Al-Quran, ketika dia membaca surat Al-Anfal ayat sekian, dia harus jadi teroris. Kan kurang ajar. Buku ayat perang. Kagak ngerti asbab nuzul, kagak ngerti asbabul wurud. Ya memang ada ayat-ayat Al-Quran yang begitu dibaca secara letterlek, secara terjemahnya kejem banget. Anda Ainama kuntum, bahasanya dimanapun kau berada. Atau kemarin tuh Haridil mu'minin alal kita Muhammad, kobarkanlah semangat peperangan terhadap orang-orang beriman. Ya Allah, orang beriman mah buruknya semangat perang. Itu mah ayat lagi turun mau perang Badar kunyuk. Bukan buat mukmin yang sekarang. Ceritanya kan kalau itu mah orang beriman sedikit ngadepin musuh banyak. Nah Nabi Muhammad disuruh pidato memberikan semangat. Ya bahasa Allah begitu. Harid alal mu'minin al-kitab. Muhammad kobarkan api peperangan, semangat berperang buat orang-orang yang beriman. Tuh ngadepin musuh. Ya buat mukmin yang di situ doang, bukan yang kayak kita sekarang. Emang si tolol ngomong begitu. Kalau pokoknya orang beriman mah harus jadi teror kurang ajar yang begitu. Itu tuh kalau ada, tolong Panser tangkap orang begitu. Iya, taruh sampai dikali sandrahan. Ajakin perang baik. Bima kanu yakzibun, kenapa mereka disiksa atas segala macam kedustaan yang mereka lakukan. Qara'ana fi wa Ibnu Katsir wa Umar wa Ibnu Amir bitasydid yukadzibun. Ay bitakzibihim an-nabiyya, karena mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Wa qara'al bakun bitahbitizal, sebagian lagi membacanya yukadzibun. Ilmu qiraat aja beda-beda. Apalagi tafsir. Cara bacanya aja beda-beda. Bima kanu yukadzibun. Pakai tas. Sebagian lagi bima kanu yakdzibun. Beda. Itu ilmu qiraat. Ini kayak macam wadduha. Itu kita yang baca orang awam. Tapi Kiai Muhammad wadduhe dimalahin. Pakai ilmu nggak setiap ujung ayat bisa dimalahin, repot lu. Terus begitu tabaruk beres. Nah, ya kagak boleh. Ada babnya di dalam Alfiyah yang bagaimana yang bisa dipakai imalah. Wadduhe bisa wadduhe, walaili saja. Enak itu mah, ngepas. Belum baca tabaruk jadi teberek kan. Kalau benar, makanya apapun itu harus ada ilmunya. Ini cukup kita
lagi. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah sama-sama istiqomah terus kita kaji, kita pelajari ayat-ayat Allah. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.